Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Sedangkan si temannya itu Monica melamar kerja sebagai pelayan di klub ini. Awalnya dia ditolak karena tidak punya pengalaman kerja, tapi setelah dirayu dan diajak main, pria bernama Walder Marmila ini pun menerimanya. Ya, entah bagaimana kronologinya, setelah scene kuda-kuda, Monica tiba-tiba ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di tepi pantai, tidak menggunakan busana, dan parahnya lagi bibirnya tak ada. Kejaksaan bernama Bliski yang menangani kasus ini meminta keterangan pada polisi setempat, sebut saja polisi B dan polisi J. Mereka berdua mengatakan hal seperti ini memang sering terjadi. Setelahnya Bliski menyuruh mereka buat bertanya-tanya pada orang yang pertama menemukan mayat ini. Ahli forensik yang memeriksa, panggil saja si OC, ternyata mengenali Monica. Leczenie, przestaje pić i syn zostaje, podjęła decyzję. Singkat waktu, kita berpindah di tempat pengadilan negeri, berfokus pada seorang hakim wanita bernama Helena, yang tak lain dan tak bukan adalah ibu dari Monica. Helena yang habis kerja dipanggil oleh Bliski buat mengonfirmasi apakah ini adalah anaknya. Tanpa kata, Helena pun hanya menganggukkan kepala. Shock mengetahui anaknya telah mati, dia hanya bisa menangis. Bliski yang khawatir mengikutinya sampai di depan. Ciężkie obrażenia i obrażeń narządów płciowych nie przyczyniło się do zgonu. Setelah itu di kantor, si atasan Bliski memberitahu jika ada kasus yang sama persis 15 tahun yang lalu. Seorang wanita ditemukan dengan bibirnya sudah tidak ada, tapi pelakunya telah mereka temukan. Pelakunya adalah tunangannya sendiri bernama Jakubiak, dan baru-baru ini telah bebas dari penjara hari sebelum mayat Monica ditemukan. Maka dari itu si atasan memberitahukan hal ini, bisa jadi dia pelaku yang membunuh Monica. Saat itu juga Bliski pergi menemui Jakubiak bersama dengan polisi B dan J. Sampainya di lokasi, Jakubiak bersikap aneh, kata si Bliski. Tapi Jakubiak langsung menjawab dulu jaksa penuntutnya mengatakan hal yang sama, dan ternyata itu adalah si atasan Bliski. Di sini Bliski menanyakan apakah dia mengenali orang yang ada di foto ini, tapi Jakubiak mengaku dia tidak kenal, lalu mengatakan jangan menjebakku lagi, kau tahu rasanya disodomi setiap hari. Si Bliski pun menanggapi dengan mengatakan Jakubiak ini terbukti bersalah. Saat itu juga Jakubiak langsung mengambil cincin dan memberitahu jika ini telah dia beli 1 minggu sebelum hari kematian tunangannya. Bahkan dia telah mempersiapkan restoran, mana mungkin dia pelaku yang membunuh orang yang dia cintai. Saat ditanyai mengenai alibi, si Jakubiak mengatakan dia di rumah bersama ibunya saat kejadian. Lalu tiba-tiba si polisi B memanggil Bliski karena ada yang mereka temukan. Pas dicek ternyata itu adalah baju yang terdapat darah. Dan saat itu juga si Jakubiak langsung dibawa ke kantor. Sampainya si Bliski memberitahu untuk periksa klub Galangan Kapal alias klub yang ada di awal film karena tunangannya sempat bertemu seseorang di sana. Tapi si Bliski tidak merespon perkataan Jakubiak dan langsung pada intinya memberitahu bahwa si Jakubiak ini terbukti bersalah atas kematian Monica dan akan masuk lagi di penjara. Sambil berkata, Jakubiak meminta tolong pada Bliski untuk mengambilkan segelas air putih. Ya, si Jakubiak memilih bundir daripada dimasukkan lagi di dalam penjara. Sedangkan Bliski yang mengingat perkataan Jakubiak sebelumnya, dia mulai merasa mungkin yang dikatakan Jakubiak itu benar, mungkin bukan dia pelakunya. Tapi setelah menemui si atasan dan memberitahu semua rasa curiganya, si atasan yang sudah dianggap seperti keluarga ini menolak buat melanjutkan penyelidikan karena si pelaku sudah mati. Dan jika memang Bliski ingin melanjutkan, dia tidak masalah, tapi si bos atasan pasti akan menghentikannya. Dan itu masalah besar bagi karir Bliski ini.
Di waktu yang tidak tepat, Bilski datang memastikan apakah Monica ada hubungannya dengan klub galangan kapal dan Helena langsung memberitahu jika Monica sempat bekerja di situ, juga menambahkan ada cincin yang selalu dipakai Monica dan tidak pernah dia lepaskan. Apakah para polisi menyimpan cincin tersebut? Si Bilski menjawab mungkin tidak ada. Bilski pun pergi ke klub malam yang dimaksud. Sebelum masuk, dia menyempatkan buat menelpon anaknya terlebih dahulu. Si pelayan wanita yang menyadari jika Bilski ini adalah polisi, dia pasti ingin mengorek informasi. Dia langsung memberikan kartu nama pengacara mereka sebagai pelindung agar dia tidak perlu menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah dilihat ternyata itu adalah kartu nama milik Roman. Singkat waktu di pagi hari, sementara Helena yang lagi tidur, Roman dia menelpon seseorang yang belum diketahui. Didengar dari percakapan mereka, orang yang Roman telepon adalah pria misterius yang hadir di pemakaman anaknya. Di sini Roman dan pria misterius tersebut memutuskan untuk bertemu pulang dari kantor. Tapi Helena yang terbangun tidak sengaja menguping pembicaraan mereka. Merasa curiga, Helena pun akhirnya mengikuti suaminya secara diam-diam. Si Roman ternyata selingkuh dengan rekan kerjanya, tapi Helena yang melihat itu terlihat biasa saja. Lanjut mengikuti sampai pada akhirnya Roman singgah dan Helena lewat belakang rumah. Helena mulai melihat pria misterius tersebut, tapi itu tidak lama karena anjing penjaga mulai menyadari keberadaannya. Pulangnya di rumah karena Helena adalah seorang hakim, tidak sulit baginya mencari tahu siapa pemilik rumah yang tadi dia singgahi. Tapi yang mengejutkannya adalah ternyata si Om Kacamata Hitam alias pemilik rumah tadi merupakan bos mafia yang paling ditakuti. Lalu di situ dia tidak sengaja menemukan flash disk milik Roman, kemudian berhasil melihat isinya setelah dia berhasil menebak sandinya. Pas isinya terlihat itu adalah berkas-berkas perusahaan milik bos mafia tersebut. Entah apa itu, scene lalu berpindah di tempat Bilski yang mendatangi rumah Ose. Terlihat di situ ada Mario juga. Maksud tujuan Bilski datang untuk meminta keterangan Ose sebagai orang yang memeriksa mayat. Yang inti dari percakapan singkat mereka, semua yang dialami mayat si tunangan Jakobiak sama seperti mayat Monica. Dari semua luka-luka dan cara pengambilan bibirnya. Sebelum pergi, Bilski sempat menyampaikan perihal tentang klub galangan kapal terhadap Mario. Co to za miejsce? Klub jak klub, dziwki koks. Cześć tam. Widzę, że nieźle. Zniknęłaś. Scene lalu flashback saat Monica masih hidup, tepatnya saat dia sudah bekerja di klub malam itu. Di situ setelah memberi Mario obat terlarang, dia melayani Om berkacamata yang tak lain dan tak bukan adalah si bos mafia. Tapi di sini Monica masih belum tahu siapa orang yang ada di depannya. Łukasz. Chcesz poczuć coś, czego jeszcze nigdy... Setelah Monica mengatakan perkataan yang tidak seharusnya dia katakan, si Demar pun datang dan menyambut si bos yang merupakan pemilik tempat ini. Menyadari itu, Monica yang masih panik memilih sebatang di luar lalu dihampiri oleh Demar yang sekarang sudah menjadi pacarnya. Monica tadi hampir ketahuan menjual obat terlarang yang ternyata Demar menyembunyikan hal tersebut pada si bos yang jika ketahuan mereka dalam masalah besar, tapi karena tidak mereka aman. Kembali ke masa sekarang memperlihatkan Bilski yang sedang mencari data-data tentang para wanita yang hilang. Lalu berpindah di tempat Helena, terlihat dia yang sudah mulai menjaga jarak pada Roman. Kemudian Helena dan Bilski memutuskan untuk bertemu lalu berbagi informasi. Si Bilski memberitahu jika cincin yang dicari Helena tidak ada pada mereka. Lalu Helena juga memberitahu jika klub galangan kapal itu adalah punyanya si bos mafia dan suaminya adalah pengacaranya. Suaminya adalah pengacara bisnis si bos mafia. Di sini Helena juga sudah mulai percaya jika bukan Jakobiak yang membunuh Monica. Si Bilski pun meminta izin pada Helena untuk memeriksa kamar Monica. Helena pun mengiyakan asal tunggu suaminya tidak ada di rumah. Sebelum pisah di sini Helena menanyakan apa penyebab Monica mati. Awalnya si Bilski menolak memberitahu, tapi karena dipaksa dia pun bicara bahwa si Monica secara brutal dan tak lama setelah itu baru dia mati. Informasi ini Bilski dapatkan dari Ose yang telah memeriksa mayat si Monica. Di malam hari, Bilski pergi menemui polisi B dan J buat bertanya soal bos mafia. Sedangkan Helena dia pergi ke rumah Ose dan ternyata Helena ini juga telah berselingkuh sama Ose alias Om Selingkuhan. Istri Ose sendiri sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Hubungan ini bahkan telah diketahui oleh anak mereka masing-masing yaitu Mario dan Monica. Kembali ke waktu di mana Monica masih hidup, Dian dan Demar pergi ke rumah si bos sesuai panggilan. Terlihat si bos yang sudah mulai tertarik pada Monica. Lalu salah satu anak buahnya yang
bernama Norbert terbawa suasana dan tak sengaja memanggil si bos dengan panggilan namanya. Ruangan sempat hening, si Demar dan Monica sempat panik saat si bos bertanya siapa yang menjual obat secara diam-diam. Tapi ternyata yang si bos maksud adalah Norbert, sehingga dia pun diberi pilihan matanya, ginjalnya, atau bibirnya. Di masa sekarang, Bliski meminta bantuan polisi J dan B buat memeriksa obat yang ditemukan di kamar Monica. Sementara di tempat ibu Monica, dia pergi ke tempat klub malam tersebut buat mencari tahu sendiri siapa pelaku sebenarnya yang telah membunuh Monica. Setelah minumannya sampai, ada wanita disuruh buat melayani menghampiri. Si Helena langsung bertanya mengenai Monica dan si wanita mengenalnya. Setelah diberitahu jika dia adalah ibunya Monica, si wanita langsung melarang meminum minuman itu karena ternyata sudah dicampuri obat. Helena pun dibantu karena si wanita adalah kenalannya Monica. Si wanita memberitahu pergi ke toilet lalu kabur lewat jendela. Dia pun pergi. Karena Helena sempat meminum sedikit, efeknya langsung muncul. Tepat saat Helena berhasil keluar dari klub, di belakang si penjaga botak juga mengejarnya dan Helena pun berhasil kabur tapi dalam kondisi oleng sehingga dia tidak sengaja menabrak mobil polisi. Berakhir di kantor polisi. Di kantor polisi, polisi B melaporkan jika ada sidik jari Demar di barang milik Monica, dan semenjak kematian Monica, Demar juga sudah menghilang. Saat itu juga Bliski langsung pergi menemui kakaknya Demar buat mencari keberadaannya. Dari pengakuan si kakak Demar tidak ada di rumah. Merasa curiga, Bliski pun menunggu di luar dan saat si kakak Demar pergi, dia mulai mengikutinya. Sampai di tempat terbengkalai, si kakak Demar pulang. Bliski pun masuk dan akhirnya bertemu dengan Demar. Ternyata si Demar selama ini bersembunyi dari kejaran si bos. Belum juga mengorak informasi dari si Demar, polisi jahat yang masuk langsung menembaki Demar hingga tewas. Seperti yang diketahui, polisi jahat adalah anak buah Demar, maka dari itu dia membunuh saksi mata. Singkat cerita, Helena langsung meminta penjelasan pada Roman mengapa dia bekerja para si bos mafia. Di sini Roman pun akhirnya memberitahu alasannya. Seminggu sebelum kematian Monica menemuinya dan memberitahu semua tentang perlakuan si bos mafia terhadapnya. Si Roman ternyata juga telah mengetahui itu karena barusan diberitahu oleh si bos. Tapi si bos berjanji akan melepaskan Monica jika Roman mau bekerja untuknya, maka dari itu dia bersedia. Monica pun dia suruh untuk bersembunyi di suatu tempat, tapi tiba-tiba Monica telah ditemukan sudah tak bernyawa, yang itu berarti si bos pelakunya menurut si Roman. Anehnya si bos malah mengaku bukan dia pelakunya, bahkan telah bersumpah. Flashdisk yang Helena lihat itu adalah data semua kejahatan si bos mafia yang telah dia kumpulkan, dan itu cukup membuat si bos masuk di penjara bertahun-tahun. Tapi masalahnya dia tidak tahu jaksa yang mana tepat buat flashdisk tersebut dia serahkan. Mendengar itu Helena pun tahu jawabannya. Dengan percaya diri, Bliski menyerahkan flashdisk tersebut pada atasannya, dan saat itu juga mereka langsung menangkap si bos mafia di markasnya. Dengan mudah si bos mafia langsung diamankan saat mereka melihat tempat si bos mafia melakukan brutal. Saat si bos mafia ingin dibawa, si polisi J yang ingin mengambil alih. Merasa ada hubungan antara mereka berdua, terlebih lagi mereka sempat pandangan-pandangan tadi. Bliski menyuruh polisi B alias polisi baik buat mengantar si bos mafia. Nie sądzę, żeby były materiały biologiczne. Sampai pagi mereka memeriksa rumah dan bahkan klub milik si bos. Mereka tidak menemukan bibir-bibir korban yang telah dibunuh. Sampai mana si polisi B bercanda mungkin ada di pantatnya, dan Bliski langsung menyadari sesuatu. Mereka pun pergi menuju ke tempat di mana si bos ditahan dan memeriksa barang pribadinya. Setelah dilihat satu persatu, akhirnya ditemukanlah koleksi bibir yang dijadikan kalung oleh si bos. Sementara mereka memeriksa siapa pemilik bibir tersebut, Bliski pergi menemui si bos bersama pengacaranya, dan di sini fix si bos akan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara, dan si pengacara tidak bisa membantunya karena semua bukti tidak bisa dia bantah. Di tempat lain memperlihatkan para polisi yang sedang menggerebek suatu tempat yang mana ada polisi jahat di situ. Sempat ingin melawan tapi dia langsung ditembaki sampai tewas.
Saat semua sudah selesai, Bliski dan Helena bertemu dan Bliski memberitahu jika si bos dipenjara seumur hidup. Semua tuduhan tidak bisa dia bantah. Si polisi jahat yang membantunya menjadikan Jakobiak sebagai kambing hitam. Tapi masalahnya si bos tidak mau mengaku jika dia yang membunuh Monica. Setelah itu Helena bersama Ose pergi ke suatu tempat jauh dari keramaian milik Ose. Ternyata Mario juga sudah berada di sana. Mereka pun makan bersama. Di sini Mario bersikap aneh dan menyuruh bapaknya untuk jujur kepada Helena apa yang sudah dia lakukan. Hah? Mario pun pergi setelah dipinjami mobil dan Ose beralasan apa yang tadi Mario katakan, tingkah lakunya juga. Semua itu tidak lebih karena rasa benci. Di tempat Bliski, dia yang lagi isi bensin melihat ada wanita yang mencurigakan. Tapi ternyata yang dia perhatikan bukan orangnya, tapi cincinnya. Menyadari sesuatu hal, dia pun buru-buru pergi ke tempat Helena, seperti yang sudah Helena beritahukan sebelumnya. Di tempat Helena melihat ada 3 sikat gigi, dia langsung merasa curiga. Kemudian memasuki kamar Mario dan dia menemukan cincin milik anaknya yaitu Monica. Tak lama Ose datang, Helena pun meminta Ose buat memanggil taksi karena dia ingin pulang sekarang. Setelah dipesankan, Ose pun kembali dan dia membuat Helena tak sadarkan diri. Entah apa alasannya, tapi setelah Ose mengetahui jika Helena sudah mengambil cincin itu, Shin pun kembali flashback ke masa Monica masih hidup. Ternyata yang sebelumnya Roman suruh yaitu pergi bersembunyi di suatu tempat, Monica memilih tempat ini dan Mario yang mengantarnya. Saat mereka saling bercerita, di sini ternyata selama ini Mario sangat ingin menuduri Monica. Awalnya lancar, tapi setelah Monica tidak mau karena badannya sakit semua, Mario yang sudah tak bisa berhenti pun tidak sengaja membenturkan kepala Monica hingga tewas. Kembali ke masa sekarang, Helena pun terbangun dalam kondisi sudah terikat, tapi talinya gampang dilepaskan. Saat ingin pergi, dia mendapati Ose yang sudah siap siaga dengan senjata di tangannya. Di sinilah semuanya terungkap. Ose pun menjelaskan setelah kematian Monica, dia yang membuat seolah-olah adalah salahnya Jakobiak. Karena Jakobiak adalah orang yang tepat. Mengetahui Jakobiak baru-baru ini telah dibebaskan, dia pun membuat kondisi Monica sama seperti kondisi korban yang dituduhkan Jakobiak. Sehingga polisi mengira itu memang ulahnya Jakobiak. Tapi setelah diselidiki seperti yang diketahui ternyata itu ulahnya si bos. Dan para polisi kembali mengira itu adalah ulahnya si bos. Padahal si bos telah bersumpah jika bukan dia yang membunuh Monica. Seperti semua yang kita lihat tadi. Semua rencana gampang dia jalankan karena dia yang mengurus mayatnya. Itu semua dia lakukan hanya demi melindungi anaknya. Tapi karena anaknya sendirilah yang sengaja ingin memberitahukan hal ini pada Helena dengan cara memperlihatkan cincin tersebut. Jadi dia tidak punya pilihan selain Ose memilih bundir, sedangkan Bliski yang baru tiba langsung menjemput Helena. Lalu memperlihatkan esok harinya Mario yang merasa bersalah menyerahkan diri ke polisi. Di akhir film memperlihatkan Bliski yang pergi menemui keluarganya dan film pun selesai.